Pemirsa, pemerintah kota Surabaya bersama polisi dan TNI memperketat penyekatan di akses jembatan Suramadu. Penyekatan dua arah di jembatan Suramadu sisi Surabaya dilakukan per hari ini. Mulai hari ini penyekatan dan tes swab massal di jembatan Suramadu sisi Surabaya dilakukan dua arah dari dan menuju Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap warga dari dan akan masuk ke Bangkalan Madura terbebas COVID-19, serta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih Bangkalan Madura saat ini pemirsa masuk dalam zona merah. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya hingga pukul 10 pagi tadi, ada sekitar 33 warga yang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil tes swab di pos penyekatan di sisi Surabaya menuju Madura. Warga masyarakat bayar roda 2 maupun roda 4 yang menuju Surabaya lewat Suramadu kita hentikan, ya, kita periksa. Kalau memang dia punya keterangan swab dari rumah sakit maupun dokter maupun puskesmas, lanjut. Kalau tidak punya keterangan swab. Sementara itu pemirsa, saat ini stok plasma konvalesen dan stok darah di PMI Surabaya menipis. Permintaan paling banyak dari Bangkalan Madura. Ruang donor plasma darah di PMI Kota Surabaya kosong, tidak ada pendonor sama sekali. Stok plasma darah yang tersisa sudah dipesan dan dikirim ke luar daerah. Permintaan paling banyak berasal dari Bangkalan Madura karena saat ini lonjakan kasus COVID-19 di sana meningkat tajam. PMI Kota Surabaya mengimbau kepada penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma darah karena lonjakan COVID-19 di Jawa Timur meningkat tajam. Kemarin Februari itu 1 bulan itu bisa sampai 600 pendonor plasma konvalesen, kurang lebih ya sekitar 25 dalam satu hari. Tapi sekarang satu hari hanya sekitar 6 sampai 8. Nah itu dikarenakan karena pada waktu sekarang ini adalah di mana vaksinasi COVID-19 ini di Surabaya sangat-sangat gencar sekali, sehingga persyaratan-persyaratan untuk melakukan kegiatan donor plasma itu diantaranya adalah setelah vaksin yang 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Nah bagi penyintas yang mungkin yang sudah vaksin akhirnya nunggu 2 minggu setelah vaksin yang kedua, ataupun sekarang kita nyari penyintas di Surabaya itu sangat sulit karena memang di Surabaya ini saya rasa sangat berhasil untuk penanganan COVID-19 ini. Sementara itu di Bandung saat ini PMI bahkan tidak memiliki stok plasma darah. Dalam sehari PMI Bandung mendapat permintaan ratusan kantong plasma darah, padahal plasma darah yang terkumpul perharinya hanya 20 hingga 30 kantong. Saat ini stok plasma konvalesen untuk semua golongan darah kosong, padahal masih ada permintaan total 267 plasma untuk penderita COVID-19 di Bandung. Kekosongan stok plasma darah sudah terjadi sejak awal pandemi. Tingginya permintaan masyarakat untuk stok darah di Kota Bandung membuat PMI Kota Bandung kewalahan karena penyintas diimbau agar mau untuk mendonorkan plasma darahnya guna mengisi kekosongan stok plasma darah di PMI. Permintaan plasma darah konvalesen di PMI Kota Bandung meningkat. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Uke Muktimanah, Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Dr. Uke. Selamat siang. Baik, Dr. Uke, saat ini permintaan untuk plasma darah konvalesen seharinya perharinya biasanya berapa, Dok? Iya, permintaan ini makin meningkat. Penambahan permintaan itu satu hari 34. Dia perhitungan itu berarti ada kenaikan 10% dari setiap harinya. Sehingga antrian di kami saat ini adalah sampai 267 pasien. Karena kita bukan labu, kalau untuk pasien adalah satu pasien itu bisa berbeda-beda. Baik, lantas apa yang menyebabkan adanya kekosongan stok darah plasma ini? Ya, kekosongan ini juga disebabkan karena tidak sinkronnya antara yang pendonor dengan permintaan. Kenapa? Karena permintaan tinggi, tapi pendonornya sangat sulit. Sangat sulit. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratannya seperti karena dia harus berdasarkan dari donor penyintas yang telah sembuh selama 2 minggu dengan kurun waktu sampai 3 bulan. Hal berikutnya juga karena ditetapkannya harus mempunyai titer antibodi yang tinggi. Itu sebagai kendalanya. Yang ketiga juga kendalanya kadang-kadang orang itu masih ragu untuk menjadi pendonornya.
karena ada kekhawatiran atau ada yang tidak mau diketahui bahwa dia adalah penderita COVID. Jadi persyaratan-persyaratan yang ketat itulah yang menyebabkan kendala jumlah donornya kurang. Apa biasanya alasan warga ragu Ibu untuk mendonorkan plasma darah? Karena kan ini sebenarnya membantu sesama pasien COVID-19. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa mungkin ada kekhawatiran bahwa dia masih ada keraguan, ada ketakutan diketahui orang. Satu juga salah satunya. Yang kedua memang yang paling utama, persyaratan yang utamanya adalah syaratnya yang harus titer antibodinya yang harus tinggi itu. Yang berikutnya adalah kurun waktu yang agak sulit kita dapatkan ya. Sehingga memang permintaan itu banyak juga, salah satunya dikarenakan standar terapi untuk para klinisi juga berubah karena sekarang harus diberikan secara cepat pemberian untuk plasma konvalesen sehingga kebutuhan menjadi meningkat. Baik, keraguan di masyarakat dan banyak sekali kekhawatiran. Apakah sejauh ini edukasi terkait dengan plasma konvalesen ini kerap dilakukan oleh PMI? Ya, alhamdulillah kami memang donor penyintas itu kan utamanya dapatnya dari rumah sakit datanya. Jadi kami di Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menghimbau pada seluruh rumah sakit untuk dapat mengedukasi pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID untuk persediaannya untuk mendonorkan darahnya ke PMI. Jadi itu diberikan surat-surat itu baik dari PMI maupun dari Dinas Kota. Jadi kita bekerja sama dengan Kepala Dinas untuk menghimbau ke seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Baik, Dok, sebenarnya seberapa efisien terapi atau pengobatan plasma darah konvalesen ini untuk penyandang COVID-19 atau penderita COVID-19? Sebetulnya mungkin yang paling utama ini sebagai alternatif, banyak juga yang ada yang sukses ya, sehingga katanya dari data efikasinya sampai 65% sampai 70%. Jadi ini bagian alternatif yang bisa membantu untuk mengatasi masalah kondisi ini. Baik, terima kasih Dr. Uko telah bergabung bersama kami di iNews. Terapi konvalesen atau terapi plasma darah dari pasien sembuh yang terpapar COVID-19 ini berpotensi menjadi terapi aman untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan. Saat ini berdasarkan data Palang Merah Indonesia, 95% penyintas yang menerima donor plasma konvalesen sembuh dari COVID-19. Angka tersebut menunjukkan tingginya efektivitas plasma konvalesen untuk melawan virus. Terdapat 15 unit donor darah di Indonesia yang menyediakan dan melayani donor plasma darah dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh atau penyintas. Salah satunya adalah di Palang Merah Indonesia DKI Jakarta ini. Di tempat ini penyintas COVID-19 bisa melakukan donor plasma untuk kepentingan terapi konvalesen atau terapi plasma bagi pasien yang sedang dirawat karena terpapar COVID-19. Semua proses untuk menyediakan stok plasma dilakukan di tempat ini mulai dari penyaringan layak tidaknya kondisi pendonor, pengambilan sampel darah, pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, serta tekanan darah. Jika semua terpenuhi sesuai syarat, maka akan dilanjutkan ke tahap pengambilan plasma atau donor plasma sebanyak 400 hingga 500 cc. Kemudian bisa langsung diberikan ke pasien atau disimpan kurang dari 30 derajat Celcius. Pendonor darah dapat kembali lakukan pendonoran setelah 14 hari mendonorkan darah. Stok plasma akan diberikan setelah adanya permintaan dari rumah sakit yang sedang merawat pasien COVID-19. Pemberian dilakukan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap golongan darah pasien dan berapa banyak yang dibutuhkan. PMI sudah melayani lebih dari 1.500 pasien yang membutuhkan plasma konvalesen untuk keperluan terapi plasma yang tersebar di 15 unit donor darah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumbar, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Dan pengembangan terapi konvalesen yang sudah menyembuhkan 95% dari pasien yang menerima plasma darah konvalesen. Ada beberapa syarat untuk menjadi pendonor plasma yang harus dipenuhi, yaitu pendonor harus benar-benar sudah sembuh dari COVID-19, usia pendonor minimal 18 tahun,
dan maksimal 65 tahun serta tidak dalam kondisi sakit dalam 2 minggu terakhir. Berat badan lebih dari 55 kg. Pendonor harus negatif COVID-19 hasil dari RT-PCR. Selanjutnya, bebas gejala COVID-19 14 hari setelah sembuh. Bagi Anda penyintas COVID-19, Anda masih bisa berbuat baik menjadi anggota Plasma Hero. Plasma Hero adalah komunitas pendonor plasma konvalesen. Kini anggota komunitas pun terus bertambah, bahkan datang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Plasma darah nanti akan diberikan kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 dengan gejala berat. Komunitas pendonor plasma konvalesen kami ini bekerjanya secara daring. Jadi sepertinya broadcast sudah sangat luas seluruh Indonesia, jadi banyak yang kontak ke 3 kontak person kami untuk menanyakan ketersediaan pendonor. Kemudian kami sarankan untuk mengisi link di Google Form. Dari situ kita ada database untuk pendonor. Namun ternyata tidak semua penyintas mau mendonorkan plasma darah. Penyintas masih takut dengan stigma negatif dari warga. Palang Merah Indonesia terkendala dalam terapi konvalesen ini, yaitu persediaan plasma yang masih belum terpenuhi dengan baik karena minimnya minat penyintas mendonorkan plasmanya akibat minim sosialisasi serta mahalnya terapi ini bagi pasien mandiri akibat proses pengolahan plasma yang menggunakan peralatan canggih. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menambah 3.000 tempat tidur untuk rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Termasuk bagi rumah sakit khusus ibu dan anak yang menangani ibu hamil dan anak dengan hasil pemeriksaan positif COVID-19. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien ibu hamil dan anak yang dinyatakan positif COVID-19. Sepanjang tahun 2021, rumah sakit ini telah merawat 400 ibu hamil dengan gejala, di mana 260 orang diantaranya positif COVID-19. Di tengah terjadinya lonjakan kasus, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menambah 3.000 tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan, termasuk untuk rumah sakit khusus ibu dan anak. Pasalnya virus corona dapat menyerang siapa saja termasuk ibu hamil dan beresiko tinggi ditularkan kepada anaknya. Sekarang COVID ini sudah merembet ke semua lapisan masyarakat, semua umur. Tadi sudah saya singgung, rumah sakit ini saya sangat mengapresiasi karena dengan antisipasinya yang sangat bagus, sudah menyiapkan untuk melayani ibu hamil yang terkena COVID. Contohnya RSKIA, dari kamar 370-an sekian yang berfungsi, 150-nya itu untuk COVID lah kira-kira begitu ya. Nah, sehingga itu di angka 40% lebih. Dalam kunjungannya ke RSKIA Bandung, Muhadjir Effendi bersama Gubernur Jawa Barat melihat langsung fasilitas dan pelayanan di rumah sakit ini, termasuk ruang perawatan bagi ibu hamil dan bayi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas dari Polres Kapuas Kalimantan Tengah menjemput sejumlah lansia di Pasar Kapuas untuk menjalani vaksinasi. Nah, beberapa lansia ini harus dibujuk untuk menjalani vaksinasi. Mengendarai sepeda motor, Kapolres Kapuas dan jajarannya beserta anggota Kodim 1011 Kapuas mendatangi warga lansia di Pasar Kuala Kapuas. Petugas membujuk para pedagang dan pengunjung berusia lanjut agar mau divaksinasi COVID-19. Meski beberapa lansia tidak bersedia divaksin, petugas gabungan tetap memberi edukasi pentingnya vaksinasi. Kita ketahui pasar ini kan sangat padat. Kita harapkan dengan program ini seluruh masyarakat atau pedagang yang ada di pasar ini segera semuanya dapat vaksinasi dengan baik. Diutamakan yang berusia 50 tahun ke atas. Sejumlah lansia yang bersedia divaksin akhirnya dibawa petugas menggunakan sepeda motor ke lokasi vaksinasi yang tidak jauh dari pasar. Usai divaksin, para lansia akan diantar kembali ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan.
Opsi bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di Jakarta ini kian bertambah dengan kehadiran Pusat Perbelanjaan Jakarta. Betul sekali. Nah, kali ini berlokasi di lantai dasar, sentra vaksinasi tersebut siap melayani seluruh warga DKI Jakarta yang berminat mendapatkan vaksin AstraZeneca. Terlihat antusiasme warga yang cukup tinggi dalam mengikuti vaksinasi di Pusat Perbelanjaan di Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan vaksinasi yang dibuka bagi masyarakat umum. Sentra vaksinasi COVID-19 di Pusat Perbelanjaan ini beroperasi dari Senin sampai Jumat hingga tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sentra vaksinasi ini siap menerima masyarakat dengan sejumlah persyaratan khusus standar penerima vaksin seperti tidak sedang dalam keadaan sakit serta tidak memiliki komorbid. Peserta vaksinasi juga harus ber-KTP Jakarta. Ya, ini sebagai salah satu cara untuk mengembut ya layanan vaksinasi COVID-19 di ibu kota. Nah, kita langsung saja bergabung pemirsa bersama rekan kami Yasmin Atania di kawasan Kelapa Gading, Jakarta untuk melihat antusiasme warga ya di sana. Yasmin, sudah berapa warga DKI yang divaksin di sana? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Hari ini kembali digelar proses vaksinasi terhadap masyarakat umum di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di daerah Jakarta Utara. Dan memang untuk pelaksanaan ini sendiri sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi dan rencananya akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan kami ini antusiasme warga terlihat cukup tinggi, di mana ini terbukti dari kuota yang sudah disediakan untuk hari ini saja sudah penuh. Memang terdapat dibatasi untuk perharinya yakni 500 peserta. Selain daripada itu, karena memang tinggi jumlah antusiasme warga maksud kami, sehingga tentunya penerapan protokol kesehatan pun sangat diperhatikan. Seperti tadi dimulai dari pintu masuk, ini para peserta diwajibkan untuk cek suhu tubuh terlebih dahulu, kemudian penggunaan masker yang benar dan juga disediakan hand sanitizer di beberapa titik. Selain daripada itu, memang terdapat kriteria khusus untuk pelaksanaan vaksinasi kali ini, yakni dikhususkan bagi warga yang berusia di atas 18 tahun. Tidak hanya dikhususkan bagi warga DKI Jakarta saja, akan tetapi warga non-DKI pun diperkenankan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini dengan menunjukkan bukti surat keterangan kerja ataupun surat domisili. Selain daripada itu, kegiatan ini pun peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara daring terlebih dahulu. Dan saat ini saya akan bertanya-tanya langsung kepada salah satu peserta vaksinasi yang mengikuti kegiatan vaksinasi hari ini. Langsung saja lo Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Reza. Mas Reza, kalau boleh tahu tadi seperti apa sih Mas proses vaksinasi yang dilakukan hari ini Mas? Ya, kalau kita ke sini harus download dulu daftar lewat website Mall of Indonesia. Terus kita ke sini lagi, daftar lagi di sini registrasi, ngambil form, terus masuk. Udah kayak gitu aja sih, terus divaksin. Oke. Mas, tadi setelah mendapatkan vaksin, apakah ada hal-hal yang dirasakan atau seperti apa Mas? Nggak ada sih, nggak ada gejala apa-apa sih. Disuntik doang, paling rasanya sakit banget, sakit aja sedikit ya. Iya. Mas, apakah sudah diinfokan kapan akan mendapatkan suntikan vaksin yang kedua Mas? Oh iya, vaksin kedua nanti saya di tanggal 9 sama bulan 9. Iya. Apakah itu harus mendaftarkan ulang atau seperti apa? Apakah mendapatkan informasi dari pihak penyelenggara? Iya, dapat informasi dari SMS nanti 199. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, memang meskipun warga telah mendapatkan vaksin COVID-19 ini, diharapkan warga tetap untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin guna menghindari terjadinya penularan COVID-19 yang semakin meluas. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.